لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Umroh Ramadan bersama Suro TV dan Selatur Travel Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini habis subuh kami dari hotel menuju Bandara Suta Terminal 3. Alhamdulillah bersama jemaah Selatur dari Padang, dari Pekanbaru dan juga dari Jakarta dan juga dari Solo, sekitar total jemaah 68 orang. Insyaallah akan berangkat dengan pesawat Saudi Airlines jam 7.50 nanti menuju Madinah. Ada dua rombongan. Yang pertama rombongan awal Ramadan, yaitu 40 orang bersama saya, dan juga rombongan full Ramadan tahap pertama sekitar 28 orang. Jadi total 68 orang. Insyaallah kita akan berangkat jam 7.50. Berarti perjalanan mendaratnya nanti di Madinah itu sekitar jam 1-an. Jam 1-an, 1 lebih lah, tergantung keadaan insyaallah. Berarti puasa kaum muslimin yang sekarang berangkat umroh itu bertambah sekitar 4 jam dengan selisih waktu 4 jam antara Indonesia dan Saudi Arabia. Ya, artinya berbukanya mundur ini. Ini tentu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, agar diberi kekuatan untuk menempuh perjalanan yang cukup berat ini bagi kita yang di Indonesia yang biasa berpuasa hanya sekitar 13 jam ya, 13 jam atau 14 jam paling lama, 13 jaman lah. Ya, sekarang nambah sekitar 4 jam, bisa jadi 16 atau 17 jam sebenarnya. Nah, ini tentu perjalanan cukup panjang dan butuh fisik yang prima dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan sehingga dimudahkan untuk menempuh perjalanan ini dan dalam keadaan yang sehat walafiat menuju kota Madinah, dan selanjutnya beberapa hari setelah di sana baru kita akan berangkat menuju Makkah. Demikian, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah barusan pesawat Saudi Airlines mendarat ya di kota Madinah dengan selamat. Alhamdulillah kita sedang menunggu proses untuk keluar dari pesawat. Setelah itu kita akan menuju imigrasi. Setelah selesai dari imigrasi kita mungkin akan menuju bis menunggu bagasi datang, kemudian setelah itu langsung menuju hotel di kota Madinah. Demikian, barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian, jamaah Selatur, selamat datang di kota Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh. Ini asam biasanya nih. Ya, ini yogurt cairnya nih. Ya. Kalau yang susu segar tuh halib. Coba dikit-dikit dulu, dia enak sih sebenarnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah sore hari ini menjelang maghrib kita sudah di pelataran Masjid Nabawi. Sebagaimana terlihat sangat ramai sekali
Kami alhamdulillah dari Jamaah Silatur paket awal Ramadan baru datang, ya, belum lama ini baru melaksanakan sholat jamaah dan qasar, zuhur dan asar. Kita ini sudah lihat, masya Allah sudah dibentangkan karpet plastik ya khusus untuk iftar, dan ini menunjukkan betapa teraturnya pelaksanaan berbuka bersama di Masjid Nabawi. Itu ada alas plastik khusus, nanti semua akan dilipat begitu saja lalu dimasukkan ke tempat atau kantong khusus, sehingga sholat itu tidak terhalang dengan adanya berbuka bersama di Masjid Nabawi ini. Biasanya menunya ada seperti ini, yogurt Arab ya, kemudian ada kurma, ada roti, juga ada kacang-kacangan, juga ada kadang jus kotak ya. Kadang di luar juga ada yang, tapi nggak tahu kebetulan di sini nggak ada ya. Ada yang nasi Arab, ya, itu tergantung rezeki masing-masing lah. Ya, kalau kita mau eksplorasi besok sana sini, lihat aja yang mana ada gerobak besar itu bawa nasi, itu berarti dekat sana ada nasi Arab. Ya, ya. Alhamdulillah apapun situasinya dan menunya tetap menggembirakan. Ya, dan saya sarankan kepada kaum muslimin yang kalau umroh, yang belum akrab dengan makanan Arab atau takjil Arab gitu ya, dicobalah, jangan sampai tidak dicoba ya. Seperti ini cara mencobanya, sedikit-sedikit masukkan ke lidah, kemudian dikulum, dinikmati sampai ke langit-langit. Nanti kalau sudah terasa enak baru ditelan ya. Nah insyaallah dia akan enak. Ini bagus untuk pencernaan insyaallah. Baik, demikian, barakallahu fikum. Zabadi. Jadi bisa pakai kurma juga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini tanggal 25 Maret, hari ketiga bulan Ramadan, kita insyaallah habis subuh ini akan melakukan tur keliling Masjid Nabawi untuk mengenal sekilas tentang Masjid Nabawi ya, sehingga kita punya gambaran tentang keadaan di Masjid Nabawi. Kalau ketika umroh ini bisa kita melaksanakan ibadah dengan baik dan mengenal tempat-tempat yang ada di sekitar Masjid Nabawi dengan beberapa fasilitasnya yang disediakan untuk memudahkan kaum muslimin melaksanakan ibadah. Baik, barakallahu fikum. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو. Ya, pekuburan Baqi, pintu masuknya di depan sana. Ya. Di kuburan ini sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satu kuburan yang dikasih pusara atau dibangun di tembok ya, ataupun dikasih mijan yang bertuliskan nama dengan marmer segala macamnya, sehingga sampai hari ini masih bisa menguburkan siapa saja yang meninggal. Jadi rata-rata yang disolatkan di Masjid Nabawi biasa setelah salat wajib itu as-salatu 'alal amwati wal atfali rahimakumullah, itu panggilan pemberitahuan untuk salat jenazah ya. Amwat berarti banyak yang meninggal, 3 ke atas. Kalau mayit berarti 1. Kalau atfal berarti ada anak-anak. كنا لأجل الله نمضي للجميل نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا. Masjid Ghamamah namanya.
Karena di situ tempat Nabi SAW melakukan salat istisqa dahulu, salat minta hujan, ya, dan beliau dinaungi oleh awan saat berkhutbah itu, ya, saat salat, saat berkhutbah beliau dinaungi oleh awan yang gelap sehingga beliau tidak terkena panas matahari. Awan itu bahasa Arabnya ghamamah, ya, maka disebut dibangun di sana masjid, itu nama masjid ghamamah. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini tanggal 26 Maret ya, atau tanggal 4 Ramadan tepatnya, alhamdulillah kami berada di depan hotel ODST Madinah untuk menunggu bis dalam rangka melakukan city tour atau keliling kota Madinah, ziarah, yaitu ketiga tempat insyaallah. Yang pertama adalah ke Masjid Quba, ya, yang mana pahalanya ini adalah orang yang pahalanya adalah sama dengan pahala umroh. Ya, siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Bukan berarti sudah umroh ya. Kemudian setelah itu kita akan ke kebun kurma. Ya, ini adalah pasar kurma. Dia lebih dikenal dengan istilah kebun kurma, pasar kurma, untuk mungkin beli oleh-oleh lah ya, kurma dan jajanan lainnya. Kemudian setelah itu kita akan ke Uhud, ke medan perang Uhud. Ya, di sana kita akan sedikit nampak tilah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud bersama para sahabat radhiyallahu anhum menghadapi kaum musyrikin Makkah, ya. Insyaallah setelah itu kita kembali ke hotel untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Saat ini saya sedang berada di Masjid Quba, ya. Dan Masjid Quba ini adalah suatu masjid yang memiliki nilai sejarah dan keutamaan yang sangat mulia di dalam agama kita, dalam Islam, ya. Yang pertama, dia adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah beliau ketika sampai di Madinah. Dan masjid ini dipuji oleh Allah sebagai masjid yang dibangun di atas takwa. Ya, masjid yang dibangun di atas takwa. Ini adalah suatu rekomendasi yang langsung diabadikan di dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan berupa wahyu sebagaimana dalam surat At-Taubah, ya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, artinya sungguh masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa sejak hari pertama itu adalah lebih berhak engkau untuk berdiri salat di dalamnya. Di dalamnya terdapat laki-laki yang sangat mencintai membersihkan diri mereka. Artinya mereka mencintai untuk membersihkan diri mereka dengan keimanan dan amal saleh, ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dan kemudian ini menjadi satu ketetapan yang pasti dari Allah SWT akan status Masjid Quba. Peristiwa ini tentu berkaitan dengan dibangunnya Masjid Dirar oleh orang-orang munafikin dan dibantu oleh orang yang kafir untuk bertujuan menyerang kaum muslimin dan memecah belah barisan kaum muslimin. Yang mana Masjid Dirar itu kemudian diruntuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena masjid itu bertujuan untuk memecah belah kaum muslimin dan ingin menyerang kaum muslimin. Baik, kemudian yang kedua, ini yang sampai hari ini sangat
dianjurkan kita untuk melakukannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba wa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Artinya barang siapa yang berwudu di rumahnya, ya, kemudian dia datang ke Masjid Quba, lalu dia salat di dalamnya satu salat yaitu 2 rakaat, ya, kadang juga 4 rakaat, maka pahalanya bagaikan seperti pahala umrah. Maka memang ziarah kaum muslimin dalam perjalanan umrah ataupun haji ke Masjid Quba itu adalah sebuah sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini bukan perjalanan wisata, tapi ini adalah perjalanan ibadah. Kita ke Masjid Quba untuk beribadah di dalamnya, mendapatkan keutamaan salat 2 rakaat, pahalanya seperti pahala umrah. Namun bukan berarti sudah melaksanakan umrah. Ini mohon jangan disalahpahami. Namun pahalanya seperti pahala umrah. Oleh karena itu kita melihat sampai hari ini bahwa kaum muslimin yang melaksanakan umrah kemudian mengunjungi kota Madinah, maka mereka berlomba-lomba untuk mendatangi Masjid Quba untuk mendapatkan keutamaan ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah menerima ibadah kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini kami sedang city tour, ya, sedang berada di kebun kurma. Kebun kurma adalah suatu istilah tempat yang menyediakan kurma dengan berbagai jenisnya dijual, ya. Ada ruangan yang berupa toko atau pasarnya gitu, ya. Kemudian di belakangnya ada sedikit kebun kurma yang disediakan kursi tempat istirahat seperti ini. Biasanya kalau di luar bulan Ramadan itu ada teh gratis di sebagian kebun kurma ataupun kopi gratis, ya, sehingga pengunjung bisa bersantai ria dan juga menjadi spot untuk berfoto kenang-kenangan mungkin, ya, bagi yang berkunjung ke kebun kurma ini. Dan tentu saja kurma di sini bisa langsung dilihat, ya, kualitasnya, barangnya sebelum dikemas, sehingga pengunjung bisa memilih membeli kurma jenis yang mereka sukai. Dan juga ada produk-produk lain seperti permen coklat, minyak zaitun, kacang-kacang Arab, dan parfum, ya. Juga ada yang menjual pakaian. Ini merupakan satu perjalanan rutin biasanya jamaah umroh dari berbagai belahan dunia, yaitu kesempatan untuk berbelanja kurma karena Madinah adalah salah satu pusat kurma dunia. Demikian, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kaum muslimin dan muslimat rahimin rahimakumullah. Di pagi menjelang siang ini sekitar jam 10:30 kita berada di lokasi perang Uhud, ya. Di sebelah kiri saya ini ada Jabal Uhud. Di sebelah kanan ada Jabal Rumah. Bukan rumah tapi rumah, ya. Namanya Jabal atau Bukit Pemanah. Rumah itu jamak dari Ar-Rami. Rami pemanah, jamaknya adalah rumah, ya. Ar-Rumat, ya, rumah atau rumat. Ini adalah tempat pasukan pemanah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di belakang kita ini, ya, di situ adalah medan pertempuran perang Uhud menghadapi kaum musyrikin. Ya, di sana jugalah tempat yang berpagar itu adalah tempat dimakamkannya para syuhada Uhud yang berjumlah lebih kurang 70 orang sahabat radhiyallahu anhum. Yang paling utama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digelari dengan Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada, dan beliau juga dikenal dengan singa, ya, singa Allah gitu, ya, karena keberanian dan kehebatan beliau dalam menghadapi musuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berkunjung ke sini di bulan Ramadan ini dengan cuaca yang cukup sejuk, tidak begitu panas, angin cukup dingin, ya, matahari cukup terik tapi tidak terlalu panas, ya. Cukup bersahabatlah untuk orang Indonesia dengan cuaca seperti ini, kisaran antara 30 derajat Celcius.
Dan pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah perang Uhud ini adalah bahwa ketidaktaatan kaum muslimin adalah sebab kekalahan. Ya, seperti sebagian besar pasukan pemanah yang kemudian turun meninggalkan Jabal Rumah ini, Bukit Pemanah ini, untuk mengambil rampasan perang ketika terlihat kemenangan sudah berada pada pihak kaum muslimin. Nah, mereka kemudian berlomba turun, padahal Nabi SAW sudah mengingatkan sebelum perang agar mereka tidak meninggalkan bukit ini apapun yang terjadi di bawah. Nah, karena mereka ini berposisi untuk menghadang pasukan dari arah sana, pasukan kaum musyrikin, dikhawatirkan pasukan itu memutari bukit ini kemudian menyerang kaum muslimin dari arah belakang, yang merupakan ini arah kota Madinah. Ya, maka ketika mereka turun dan tinggallah beberapa orang yang tidak sampai 10 orang, kemudian Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik membawa pasukannya untuk membunuh pasukan pemanah yang tersisa, kemudian mereka mengitari ini dan menyerang kaum muslimin yang asik mengumpulkan rampasan perang dari arah belakang, sehingga terjadilah apa yang terjadi, kekacauan dalam perang Uhud. Dalam sejarah yang sudah sangat kita kenal, bagaimana Nabi SAW terluka, kemudian beliau diisukan telah terbunuh, kemudian beliau terperosok ke dalam lubang yang dibuat oleh orang kafir, kemudian terbunuhnya 70 orang syuhada perang Uhud. Itu adalah akibat dari bermaksiatnya sebagian kaum muslimin terhadap perintah Nabi SAW. Akhirnya kemudian mereka menyadari kesalahan mereka itu dan kemudian mereka bertaubat dan kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan ini sangat berguna bagi kita sekarang. Kalau kita menginginkan kemenangan, ya, maka kita harus kembali kepada ketaatan dan meninggalkan maksiat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, barakallahu li wa lakum. يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini di tanggal 28 28 Maret ya, Selasa pagi, kami akan berangkat menuju Makkah, meninggalkan hotel di Madinah ini dalam keadaan memakai pakaian ihram. Insyaallah kita akan menuju miqat ya di Dzulhulaifah atau Bir Ali untuk memulai ihram di sana. Dan dengan dimulainya ihram, inilah sebenarnya perjalanan umroh yang sesungguhnya. Jadi sebelum kita berihram itu belum umroh, itu baru kunjungan ya, ziarah. Nah, dengan berihram kita di miqat, lalu melanjutkan perjalanan menuju Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, lalu tahallul, maka itulah umroh yang ingin kita lakukan. Walaupun prosesnya ini sebenarnya tidak memakan waktu lama ya. Paling prosesnya itu mulai dari tawaf sampai selesai sa'i itu bisa 2 jam 3 jam tergantung keadaan. Bahkan bisa lama, bisa juga lebih cepat ya. Nah, maka ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk memfokuskan diri pada ibadah yang utama yang menjadi tujuan kita ke dua tanah haram ini. Demikian, barakallahu fikum. Baik,
Alhamdulillah di belakang saya ini sekarang ada Masjid Miqat di Dzulhulaifah atau dikenal juga dengan nama Bir Ali ya. Ini adalah miqat penduduk Madinah dan orang-orang yang datang melewatinya dari arah Madinah. Nah, seperti kita dari Indonesia ke Madinah dulu, maka miqat kita adalah miqat Dzulhulaifah ini. Ya, di sini tempat kita akan mengucapkan niat umrah, ya, berniat umrah dan mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Ya, dan disunahkan kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Bagi yang tidak ingin sholat juga tidak mengapa, ya. Tinggal kita mengambil miqat di sini, istilahnya mengambil miqat untuk memulai ihram untuk pelaksanaan ibadah umrah. Demikian. Kita ucapkan, kalau yang untuk diri sendiri labbaik Allahumma umrah, kalau ada yang untuk orang lain labbaik Allahumma umratan an, sebut nama orangnya, fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Baik, silakan diucapkan masing-masing labbaik Allahumma umrah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, bismillah, alhamdulillah. Di malam hari ini jam 11:58 kami sudah sampai di hotel, langsung ke tempat syukur, selesai dari pelaksanaan umroh awal Ramadan bersama Selatur. Insyaallah bapak-bapak kita ini sedang bercukur gundul, ya. Berharap 3 kali lipat keutamaan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan ampunan bagi orang yang mencukur gundul 3 kali, sementara yang mencukur pendek hanya sekali. Ya, alhamdulillah. Ini semua kemudahan dari Allah SWT. Kami memulai tadi sekitar jam 9 lewat, selesai jam 11 lewat sedikit. Sekitar 2 jam saja, ya. Dari tawaf sampai selesai sa'i. Alhamdulillah. Demikian. Barakallahu fikum. Ya, ambil apa tu? Kau Nabi perlu abu apa? Abu apa? Dah. Kelas? Kelas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini, Kamis ya, tanggal 30 Maret, jam 7 lewat. InsyaAllah kami dari rombongan jamaah Umroh Selatur awal Ramadan 1444 Hijriah akan melaksanakan city tour di kota Makkah. InsyaAllah kita akan berkunjung ya, sambil jalan-jalan begitu ya ke Al-Masyair Al-Haram, seperti Muzdalifah, Arafah, Mina, ya, kemudian juga mungkin singgah ke Gunung Sur, ya, tempat bersembunyinya Nabi SAW ketika hijrah bersama Abu Bakar di dalam gua di puncak gunung itu.
kemudian juga melewati atau singgah juga di pelataran dari Jabal Nur, tempat terletaknya Gua Hira, tempat Nabi SAW bertahannus sebelum beliau menjadi Rasul, dan tempat beliau menerima wahyu pertama yaitu Iqra. Nah, InsyaAllah perjalanan ini selesai menjelang zuhur, kita sudah sampai kembali di hotel agar jamaah tetap bisa salat jamaah zuhur di Masjidil Haram. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta darbi, syukran, syukran ya Rabbi, شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Sebuah gunung namanya Jabal Sur. Jabal Sur ini terletak sekitar 4 km dari Masjidil Haram, di sebelah selatan Masjid Haram. Jadi kalau Madinah itu terletak di sebelah utara Masjidil Haram, ya. Kalau Jabal ini, gunung ini terletak di sebelah selatan daripada Masjidil Haram. Di sini juga tercatat sejarah perjuangan Asma binti Abi Bakar, ya. Masya Allah. Perjuangan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, ya. Beliau dikenal dengan julukan Zatun Nitaqatain, ya. Wanita pemilik dua ikat pinggang. Itu adalah dalam rangka menyembunyikan makanan, ya, yang dibawa untuk mensuplai Nabi SAW dan Abu Bakar di atas gua. Karena mereka memang bersembunyi, tidak bisa turun. Nah, jadi Asma inilah yang mengantarkan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita berada di lokasi Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini hanyalah bagian kecil dari Padang Arafah. Dan dia tidak memiliki keistimewaan apa-apa selain dia menjadi bagian dari Arafah. Dan Nabi SAW berwukuf di pelataran atau di dekat dari Jabal Rahmah. Jadi mitos yang berkembang di tengah kita adalah bahwa ini adalah Jabal kasih sayang, Jabal cinta, ya. Jabal macam-macam, ya, sehingga kemudian banyak manusia dari berbagai negara yang mencoret-coret batu yang di atas itu sampai tugu itu, pokoknya batu-batu itu penuh dengan nama fulan dan fulanah gitu. Nah, ini adalah sebuah khurafat, keyakinan syirik yang sebenarnya bertentangan dengan syiar haji itu sendiri, syiar Islam itu sendiri, ya. Tulis nama pakai spidol, pakai cat, ya, suami istri ataupun bukan, ini adalah sebuah kebatilan, keyakinan yang mengandung kesyirikan. Dan ini banyak terjadi di negara kita dengan berbagai macam bentuknya, tapi mirip, ya. Makanya selama pandemi itu kalau tidak salah sudah dibersihkan oleh pemerintah Saudi Arabia, juga Gua Hira, ya, Gua Thur sendiri itu juga sudah dibersihkan dari coret-coret saja, ya. Karena memang sulit juga mencegah manusia yang demikian banyaknya, ya. Apalagi mau sengaja bawa spidol dan segala macamnya. Oleh karena itu perlu kita belajar tauhid yang lurus, karena tauhid yang lurus itu salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Umroh kita ini jauh-jauh kita datang, lalu akan kita hanguskan dengan sebuah kesyirikan. Na'udzubillah. Karena kesyirikan itu lawan dari tauhid, dan syirik itu memusnahkan amal. Kalau para rasul, ya, alaihi wassalatu wassalam saja bisa musnah amal mereka kalau mereka berbuat syirik. Dan tentu mereka tidak berbuat syirik. Sebagaimana di akhir ayat 88 surat Al-An'am, Allah SWT berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itu Allah SWT berfirman, artinya seandainya mereka berbuat syirik, maka musnahlah amal yang telah mereka kerjakan. Itu sebelum ayat itu, dari ayat 83 sampai ayat 88 itu ada 18 orang nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita dibandingkan mereka? وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ
إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sedang berada di Ma'radul Wahyi atau Revelation Exhibition, ya, Museum Wahyu, juga Hira Al-Thaqafi, Hira Cultural District, ya, yang ada di Makkah, ya. Ini museum baru sekitar 1 tahunan. Ini kunjungan pertama saya dan juga Ustadz Mutawif kita, Ustadz Parson, membawa sekitar total 39 jamaah. Di sini kita akan melihat mungkin tentang sejarah, ya, wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW dengan kompleks yang sangat Masya Allah luar biasa, ya. Ini layarnya lebar sekali, kayak seakan-akan kita bagian dari apa yang ada di dalam layar itu. Barakallahu fikum.